time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takzimi Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takzimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan Bapak dosen pengampu yakni Bapak Sony. Di sini saya akan menjelaskan apa itu permohonan gugatan. Permohonan gugatan sendiri adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum kepada pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau mendapatkan keadilan. Gugatan juga diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan dan memerlukan putusan dari pengadilan. Yang kedua, di sini ada syarat permohonan. Yang pertama, ada syarat umum pengajuan gugatan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki kepentingan hukum. Jadi penggugat harus memiliki dasar hukum yang sah dan kepentingan dalam perkara yang diajukan. Yang kedua, adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Gugatan harus menyebutkan hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa. Yang ketiga, gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan harus memiliki yurisdiksi dalam perkara yang diajukan. Yang keempat, membayar biaya perkara. Penggugat wajib membayar pajak biaya perkara sesuai ketentuan dari pengadilan. Yang kedua, di sini ada unsur-unsur dalam isi gugatan. Yang pertama, ada dari identitas para pihak, yaitu harus mencantumkan nama, alamat, dan status hukum penggugat serta tergugat. Yang kedua, posita, yaitu uraian fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan diajukannya gugatan. Yang ketiga, di sini ada petitum, tuntutan atau hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat kepada pengadilan. Yang keempat, harus ada bukti-bukti, harus melampirkan dokumen pendukung serta akte perjanjian atau surat-surat lain yang relevan. Selanjutnya, di sini ada cara menyusun isi gugatan. Yang pertama, menulis identitas para pihak. Jelaskan secara rinci identitas penggugat dan tergugat. Yang kedua, menguraikan kronologi perkara. Tuliskan secara sistematis kejadian yang melatar belakangi gugatan. Yang ketiga, mencantumkan dasar hukum. Sertakan pasal-pasal hukum yang mendukung gugatan. Yang keempat, merumuskan petitum dengan jelas. Tuntutan harus spesifik, jelas, dan dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Yang kelima, melampirkan bukti-bukti pendukung. Semua dokumen yang relevan harus disertakan. Yang keempat, di sini ada proses pendaftaran gugatan. Yang pertama, membuat surat gugatan sesuai format hukum yang berlaku. Yang kedua, membayar biaya perkara di kasir pengadilan. Yang ketiga, mendaftarkan gugatan ke kepanitraan pengadilan untuk mendapatkan nomor registrasi. Yang keempat, menunggu penetapan hakim yang akan menangani perkara. Yang kelima, proses pemanggilan para pihak untuk menjalani persidangan. Di sini ada perubahan dan pencabutan gugatan. Yang pertama, perubahan gugatan. Itu terdiri dari yang pertama, tidak mengubah pokok perkara, hanya boleh menambah atau memperbaiki petitum dan posita. Yang kedua, diajukan secara resmi. Penggugat mengajukan permohonan perubahan kepada pengadilan. Yang ketiga, disetujui oleh hakim.
Hakim yang berwenang menerima atau menolak perubahan gugatan. Yang kedua, di sini ada pencabutan gugatan, yakni terdiri dari sebelum sidang pertama, penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Yang kedua, setelah sidang dimulai, pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Yang ketiga, mengajukan surat permohonan pencabutan pada pengadilan. Yang terakhir, penggabungan gugatan. Ada beberapa penggabungan gugatan adalah seperti berikut. Yang pertama, jenis penggabungan gugatan. Penggabungan gugatan karena kesamaan pokok perkara jika beberapa gugatan memiliki dasar hukum dan fakta yang sama. Yang kedua, penggabungan gugatan karena hubungan erat antara para pihak jika gugatan melibatkan pihak yang sama dengan hubungan hukum yang berkaitan erat. Yang ketiga, penggabungan gugatan karena kesamaan tuntutan jika tuntutan yang diajukan dalam beberapa gugatan saling berkaitan dan lebih efektif diselesaikan dalam satu putusan. Yang terakhir di sini kesimpulan. Permohonan gugatan merupakan langkah hukum yang penting dalam menyelesaikan sengketa perdata. Pemohon harus memahami syarat pengajuan gugatan, teknik penyusunan, isi gugatan, serta prosedur pendaftaran, perubahan, pencabutan, dan penggabungan gugatan. Dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku, proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemahaman mendalam mengenai proses ini akan membantu para pencari keadilan dalam mengajukan gugatan yang memenuhi persyaratan hukum serta meningkatkan akses terhadap keadilan di pengadilan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.